Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, godaan lain yang terkadang sulit diatasi oleh seorang penghafal Al-Quran adalah ketika kebiasaannya memurojaah hafalan sambil melihat mushaf atau binazor, membuatnya tidak bisa memurojaah hafalan kecuali dengan bantuan mushaf. Padahal sebenarnya dia memang hafal. Hanya saja karena saking terbiasanya menggunakan mushaf, akhirnya setiap kali dia memurojaahnya tanpa mushaf, maka dia akan selalu diserang rasa was-was atau ragu-ragu terhadap hafalannya sendiri. Yang lebih parah lagi adalah jika akhirnya dia selalu tidak bisa memurojaah hafalan jika sedang tidak membawa mushaf. Inilah sebenarnya salah satu di antara sebab pentingnya memurojaah hafalan Al-Quran di dalam sholat, sebagaimana kita bahas sebelum video ini. Agar seorang penghafal Al-Quran tidak selalu punya rasa ketergantungan terhadap mushaf. Walaupun memang ketergantungan terhadap mushaf sendiri adalah termasuk perkara yang sangat baik, karena memandang mushaf pun merupakan ibadah tersendiri di samping membacanya. Bahkan dia merupakan amalan yang selalu dilakukan oleh para sahabat. Di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa banyak di antara para sahabat Nabi SAW yang tidak suka keluar sehari pun tanpa terlebih dahulu membaca Al-Quran sambil memandang mushafnya. Meski demikian, bagi seorang penghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan hafalan juga tidak kalah pentingnya dengan membacanya melalui mushaf. Sebab salah satu yang membedakan antara orang yang hafal Al-Quran dengan yang tidak hafal Al-Quran adalah kemampuan dalam hal membaca tanpa mushaf, tanpa melihat tulisan ayat-ayatnya. Kami tidak mengatakan bahwa penghafal Al-Quran sama sekali tidak boleh membaca dengan melihat mushaf. Yang kami katakan, yang kami sarankan, justru sebaiknya penghafal Al-Quran bisa selalu istiqomah mempraktekkan kedua-duanya. Di satu kesempatan dia membacanya dengan melihat mushaf, dan pada kesempatan yang lainnya dia juga harus bisa membacanya tanpa melihat mushaf. Jangan sampai hanya mempraktekkan salah satu dari keduanya saja, karena masing-masing mengandung keutamaan yang berbeda-beda yang tidak boleh disia-siakan. Untuk Anda yang memang punya ketergantungan yang tinggi terhadap mushaf, ada banyak cara sebenarnya yang dapat Anda lakukan guna meminimalisir hal tersebut. Di antaranya, sebagaimana telah kami sebutkan di atas, yaitu dengan mengulang hafalan di dalam sholat. Mengingat di dalam sholat, biasanya seseorang akan mudah mengkonsentrasikan pikirannya, yang tentu saja sangat membantu dalam hal mengulang hafalan. Rutinkanlah mengulang di dalamnya, walaupun hanya 1 atau 2 ayat saja. Anda juga bisa mengatasi ketergantungan tersebut dengan cara membuat jadwal rutin, memperdengarkan atau setoran hafalan di hadapan orang lain, terutama sesama penghafal. Dalam kegiatan simak-menyimak di hadapan orang lain ini, Anda tidak perlu khawatir ketika ragu atau salah dalam membaca hafalan. Sebab orang yang menyimak hafalan Anda itu pasti akan menegur dan mengoreksinya jika memang benar-benar terjadi kesalahan. Kemudian cara lainnya yang bisa Anda praktekkan diantaranya dengan merekam hafalan Anda sendiri, baik dalam bentuk audio ataupun video. Baru setelah Anda selesai merekamnya, maka Anda dapat mendengarkan dan memperhatikan apakah apa yang Anda baca itu sudah benar semua atau ada yang salah. Tapi cara ini memang terkesan ribet ya, karena selain Anda harus merekamnya, Anda juga harus menemukan kembali rekaman tersebut, memutarnya dan mengkoreksinya. Tetapi jika Anda benar-benar punya keinginan untuk dapat terlepas dari ketergantungan terhadap mushaf, cara apapun sebenarnya harus Anda lakukan jika memang Anda merasa cocok dengan salah satu cara-cara di atas tadi. Yang terpenting
cara-cara itu tidak bertentangan dengan kaidah menghafal yang dibenarkan. Nah, mungkin itu sedikit sharing tentang bagaimana kita melepaskan diri dari ketergantungan terhadap mushaf dan kita bisa pede membaca hafalan tanpa melihat mushaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita akan sambung kembali di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.